17 kali pertandingan sudah dilalui, 8 kali menang, 4 kali seri, dan 5 kali kalah. Sementara bagi Sintayong sudah 52 pertandingan yang dilalui. Kita lihat dengan statistik yang ada di layar kaca bisa Anda saksikan mulai dari Pro 20, terakhir di Korea dan tentunya sekarang di Indonesia, dan melatih jadi pelatih yang cukup lama di Indonesia. Ini benar ya? Cukup lama itu jadi sebuah catatan bagi kita. Ya. Tapi potong juga udah tahun tidak. Pandemi. Pandemi. Bagaimana membangun sepak bola ketika ada pandemi dan dia bahkan pernah kena juga COVID dan pulang ke negara dan kemarin bahkan juga masalah dengan kesehatannya dan harus pulang. Nah ini yang harus orang ingat bahwa Sintayong Sintayong mulai menangani bertugas itu Januari 2020. Tapi masih di era COVID, bagaimana dia membangun sepak bola, bagaimana dia mau melihat bahkan sepak bola di seluruh tanah air ini ketika kompetisi juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Iya, masukannya dengan remote juga ya. Dan nanti sosok Sintayong akan kita bahas lebih dalam lagi. Tapi menarik untuk berbicara tentang pemain-pemain sepak bola dari Indonesia sendiri. Banyak sekali pemain-pemain yang ini cukup kecewa tidak sebagai timnas. Iya, tidak ada pemain sepak bola yang mungkin bagi saya tidak ingin bermain untuk timnas di negara manapun. Nah yang muncul belakangan kan yang ramai adalah si kembar Sayuri Yakob dan Yacir. Tapi dalam kondisi cedera, saya melihat sendiri bagaimana Yacir cedera ketika nanti menjadi Persibaya, kemudian Yakob juga tidak bermain di pertandingan sebelumnya karena cedera, dan bagaimana Lili Pali disebut-sebut layak kembali bermain untuk belajar dengan permainan dia di Borneo, kemudian bagaimana kecewaan Marklock ya mungkin Marklock ini berat sekarang. Iya, ada berat. Yang kecil yang menurut saya dramanya akan terus berlanjut akan bagus. Betul, akan bagus ya. Nanti akan kita bahas lagi, tapi sekarang kita juga akan melihat sejenak bagaimana cuplikan video prediksi yang sudah dipersiapkan oleh tim Indonesia. Si pendatang baru Merah Putih ingin membuat sejarah di kualifikasi Piala Dunia. Ujian berat timnas Indonesia di laga pembuka Grup C sudah di depan mata. Di atas kertas, level kedua kesebelasan bak langit dan bumi. Berdasarkan ranking FIFA, Arab Saudi menempati posisi ke-56, sementara timnas Indonesia berada di peringkat ke-133. Melihat statistik dari 5 pertemuan terakhir kedua kubu, Indonesia belum sama sekali merasakan kemenangan saat berjumpa Arab Saudi, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Rekor buruk tersebut bukan menjadi salah satu patokan timnas Indonesia dipandang sebelah mata di laga ini. Karena skuad Garuda saat ini banyak dihuni pemain berpengalaman serta kualitas di atas rata-rata. Skuad Garuda mesti harus siap menahan gelombang serangan anak asuh Roberto Mancini yang secara kualitas memang masih di atas timnas Indonesia. Apalagi The Green Falcons berstatus sebagai unggulan yang akan lolos di grup C ini. Namun, kata takut sudah tidak ada lagi dalam kamus skuad Garuda. Yang harus mereka lakukan adalah kerja keras dengan keyakinan tinggi dan kemenangan dengan lambang Garuda. Pertandingan tersebut bakal berjalan begitu sengit dan anak asuh Roberto Mancini mendominasi jalannya pertandingan. Tampil di hadapan pendukung sendiri akan menambah motivasi Salem Al-Dawsari serta koleganya. Di sisi lain, anak asuh Sintayong akan lebih bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat lewat sentuhan Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk di lini depan. Lalu ditopang sang motor serangan, Tom Hai dan Calvin Verdon untuk mendobrak pertahanan lawan. Tentu saja, dukungan serta doa masyarakat Indonesia selalu mengiringi perjuangan timnas Indonesia. Well, akankah di Abdullah Sport City menjadi saksi bisu kala J-Exes dan kawan-kawan mampu mematahkan rekor buruk timnas Indonesia terhadap Arab Saudi? Saksikan pembuktian sang Garuda di kancah sepak bola dunia sesaat lagi. Baiklah, tadi sekilas tentang di Indonesia, ya banyak harapan lagi yang saya selalu katakan ya, dan dia juga harapan tadi kita belum selesai membicarakan tentang pemain siap dan tidak berpanggil ke timnas, karena kita tahu bahwa permainan sekarang dibutuhkan kecepatan, dibutuhkan daya tahan yang luar biasa karena tingkatannya dari sana. Jadi pemain-pemain yang kita sebutkan tadi sebelum Marklock kecewa ya, tapi dia juga sangat menghormati keputusan dan kita sangat respect pada Sintayong. Situasinya adalah pelatih pasti mencari pemain yang bisa dianggap bisa mampu menerapkan strategi bermain yang cocok untuk lawan tertentu. Ya, bisa jadi nanti lawan lain lagi pemainnya yang dipanggil bisa dipanggil ulang kemudian membela tim nasional. Ini ya harus kita
model yang si E, si F, si G. Iya, dan kita tahu juga pelatih tidak sekedar melatih dengan bisa dikatakan juga tim besarnya ini juga melihat potensi cedera atau ada yang rentan cedera, injury prone, itu pun juga harus perhatikan karena ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang di grup C. Ya, dengan situasi bahwa kompetisi sedang berjalan, sebenarnya pemain-pemain ini dalam peak yang oke sebenarnya untuk ditampilkan di nasional. Berbeda kalau misalkan Piala Dunia atau Piala Eropa itu ketika peak sudah turun tuh pemain kompetisi di musim panas kan. Tapi saat ini yang Sintayong lihat adalah peak permainan yang dibutuhkan adalah seperti ini. Meskipun Cahaya tidak bermain di kompetisi reguler, menurut Sintayong adalah pemain ini layak untuk bermain di strategi yang diinginkan. Betul. Kalau apapun hasilnya nanti tanggung jawab Sintayong. Dia tanggung jawab ini. Betul. Bukan bisa catatan yang sangat penting sekali. Nanti akan kita bahas lagi lebih dalam dan kemana-mana.